Alhamdulillahilladzi anzalal furqana lil alamin basyiran wa nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsul ladzi anzala alaina bi anwa'in ni'ami midrara. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina yutahhiruna Allah tathira. Faya ayyuhal hadirun usini wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saya berwasiat kepada pribadi saya sendiri, juga para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha dan berupaya menjalankan perintah-perintahnya dan sekuat tenaga menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan takwa inilah derajat kita akan diangkat di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak terasa kita sekarang sudah memasuki bagian-bagian akhir dari bulan Ramadan. Maka dari itu kita perlu mengoreksi diri kita sendiri sebagai bahan evaluasi. Mulai dari awal Ramadan kemarin sampai hari ini, apakah kualitas dan kuantitas ibadah kita sudah sesuai yang kita harapkan? Apabila sudah, mari kita jaga sekuat tenaga hingga akhir Ramadan. Jika belum sesuai dengan harapan kita, mari kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya. Karena innamal a'malu bil khawatim. Setiap amal tergantung dengan akhirnya. Seperti orang yang sedang membangun rumah. Kita ini sudah membangun rumah 70%. Bagaimana yang 30% sisanya? Ini sangat menentukan. Kalau finishingnya bagus, akan jadi rumah yang indah. Tapi jika finishingnya dikerjakan secara asal-asalan, tentu rumah yang dibangun dengan permulaan susah payah hanya akan mendapatkan nilai buruk. Hanya karena masalah 30% yang akhir adalah buruk. Sekarang kita sudah memasuki tanggal 20 Ramadan, yang menandakan besok kita akan memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada sepertiga bulan Ramadan akhir ini. Di antaranya, bahwa Allah menciptakan umat Nabi Muhammad penuh dengan keistimewaan. Sebagian keistimewaannya adalah Allah menciptakan umat Nabi Muhammad sebagai umat yang lahir di muka bumi ini pada bagian paling akhir. Kenapa? Karena apabila ada umat Nabi Muhammad yang menjadi seorang pendosa, seumpama ia mati, di kuburan disiksa, tidak terlalu lama lagi kiamat akan datang. Ia akan dientaskan dari siksaan kubur. Jika ia dalam keadaan membawa iman, ia akan berpeluang besar mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Syafaatku untuk para pendosa besar dari umatku. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada keutamaan lain. Umat Nabi Muhammad tidak diciptakan oleh Allah dengan umur yang panjang, 500 tahun, 700 tahun dan lain sebagainya.
Akan tetapi umur umat Nabi Muhammad rata-rata kisaran antara 60 tahun sampai 70 tahun. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum may yahuzu dzalik. Artinya umur umatku kisaran antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit di antara mereka yang melewati usia tersebut. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Umur yang pendek-pendek ini di antara hikmahnya adalah supaya umat Nabi Muhammad tidak capek-capek beribadah yang panjang. Umat Nabi Muhammad diberi oleh Allah umur yang pendek. Namun dalam pendeknya umur, Allah memberikan peluang malam Lailatul Qadar, sehingga apabila malam Lailatul Qadar ini bisa digunakan dengan baik, hal tersebut lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Maka seumpama ada umat Nabi Muhammad mulai ia balik sekitar umur 13 tahun, setiap tahun ia bisa menggunakan malam Lailatul Qadar dengan sebaik mungkin. Sedangkan umurnya sampai 63 tahun, ia berarti telah menjalankan ibadah lebih baik dari 4.500 tahun yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Betapa Allah sungguh memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat yang lain. Malam Lailatul Qadar tidak bisa dipastikan jatuhnya kapan. Bisa pada awal Ramadan, tengah ataupun di bagian akhir dari bulan Ramadan. Hal ini tidak dijelaskan secara pasti supaya kita mau menjaring terus-menerus. Dengan begitu, selama bulan Ramadan kita berusaha memenuhinya dengan ibadah-ibadah. Hanya saja secara umum memang malam Lailatul Qadar banyak yang jatuh pada kisaran 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tampak sikapnya bagaimana beliau memenuhi 10 terakhir dari bulan Ramadan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pengertian mengencangkan sarungnya sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam tafsirnya Fathul Bari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan diri dari istrinya, tidak menggauli istri beliau selama 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut terkandung maksud bahwa cara Rasulullah menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah dengan tidak menjadikan 10 malam terakhir bulan Ramadan tersebut sebagai momen bermalas-malasan dan syarat dengan tidur. Orang tidur sama dengan mati, maka lawan katanya adalah menghidupkan. Rasulullah menghidupkan malam dengan terjaga, beribadah, tidak mengisinya dengan tidur. Selain itu, baginda Nabi juga memperhatikan masalah ibadah keluarganya. Beliau tidak ibadah sendirian, sedangkan keluarganya yang lain santai-santai. Tidak, Rasulullah membangunkan keluarganya untuk beribadah malam, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Amalan lain yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah iktikaf.
Kisah ini diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Summa takafa azwajuhu min ba'dihi. Artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri-istri beliau iktikaf setelah beliau kembali ke rahmatullah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis di atas menunjukkan bahwa iktikaf merupakan pekerjaan penting, sehingga Rasulullah melaksanakannya tidak hanya beberapa hari saja di 10 akhir bulan Ramadan. Tidak juga hanya melaksanakan pada salah satu bulan Ramadan. Akan tetapi setiap 10 akhir bulan Ramadan sampai beliau wafat, kita patut mencontoh sunnah Nabi yang seperti ini. Dalam kitab Majmu' Syarhul Muhaddab disebutkan, Qala asy-Syafi'i wal ashabu wa man arada al-iktida'a bin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi i'tikafil asril awakhir min Ramadan. Kata Imam Asy-Syafi'i dan murid-muridnya, barang siapa yang ingin mengikuti Nabi dalam menjalankan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, fayambaghi ayyadkhulal masjida qabla ghurubis syamsi lailatal hadi wal isrina minhu. Maka hendaknya ia masuk masjid pada tanggal 20 Ramadan sore hari sebelum memasuki malam tanggal 21. Hal ini penting dilakukan supaya likaila yafutuhu syai'un minhu, supaya tidak terlewatkan sedikit pun waktu untuk beriktikaf. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada bulan Ramadan juga disebutkan sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelas dari petunjuk, dan dari petunjuk-petunjuk itu dan menjadi pembeda antara perkara hak dan perkara batil. Pada bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperlakukan dengan istimewa, tidak sebagaimana bulan-bulan yang lain. Pada bulan ini beliau bertadarus dengan malaikat Jibril. Rasulullah membaca satu ayat, malaikat Jibril membaca satu ayat secara bergantian sampai khatam dan dalam sebulan. Kemudian kita melestarikan tradisi bertadarus bersama dengan keluarga dan saudara kita berawal dari kisah ini. Imam Syafi'i apabila di luar bulan Ramadan selalu menghatamkan Al-Quran sehari sekali dalam sholatnya. Namun apabila pada bulan Ramadan dalam sehari semalam beliau menghatamkan Al-Quran dalam sholat sebanyak 2 kali hataman. Oleh karena itu, marilah pada bulan Al-Quran ini kita perbanyak bacaan Al-Quran kita. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, jadilah Ramadan ini sebagai tonggak awal kita dalam mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid kepada guru yang mumpuni, dan di kemudian hari bisa menjadi bahan dasar untuk membaca Al-Quran. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada akhirnya dalam khutbah singkat ini saya mengajak kepada para hadirin sekalian untuk bersungguh-sungguh memenuhi puasa bulan Ramadan dan beribadah di malam harinya dengan sebaik mungkin. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan-ketaatan yang pada akhirnya kelak kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami wa abyanan nidam kalamullahil malikil allami dzil jalali wal ikram
والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعظم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ورضي الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binadari wa udunim bi khabar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sittatil mutammimina lil asyaratil kiram wa an sairi ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi unukina dulamah wa najjina bihubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma dafa' anna al wala'a wal waba'a wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada khassah wa an biladil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar.